Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesediaan waktunya Bu Gasek untuk berwawancara dengan saya untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual saya di modul 3.1 ini Bu ya. Sedikit kita berbincang-bincang nanti dengan topik pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dan wujudan moral ini Bu. Ya. Pertanyaan pertama ini Bu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi setiap kasus yang merupakan kasus dilema etika yang muncul di dalam masa kepemimpinan Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Oh, ya. Setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak, Ya. kami sudah membagi semua tugas itu. Ya. Jadi tidak semua tugas itu ke kepala sekolah, ada jenjangnya. Ya. Kami sudah buat tim khusus, siapa yang menangani sesuai dengan prosedur yang sudah kami sepakati bersama. Siap. Nah, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu? Dari keputusan yang sudah diambil dijalankan itu seperti apa ya? Terutama untuk kasus dilema etika ini. Iya, untuk kasus itu tetap kami serahkan kembali ke yang berwenang ya, yang berwenang kasus itu. Kan prosedurnya sudah ada tadi. Mungkin dari guru bidang studi, baru ke ke wali kelas, baru ke BK. Tidak setiap masalah itu harus ke BK, harus ke kepala sekolah seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Itu yang kami lakukan selama ini seperti itu. Baik Bu. Kemudian pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Berarti sudah terjawab tadi ini Bu ya, dalam mengambil keputusan. Atau mungkin terhadap kasus lain barangkali ada? Selain kasus siswa ke guru misalnya? Oh iya, kalau sekiranya keputusan itu atau dianggap besar seperti itu, resikonya besar, pasti saya yang akan memberikan keputusan seperti itu. Alhamdulillah selama ini problem yang dihadapi anak-anak, dilema yang dihadapi oleh anak-anak, alhamdulillah kami bisa atasi. Memang tingkatannya dari yang ringan sampai ke yang berat sudah kami alami. Alhamdulillah pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusi yang kami berikan. Seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini? Jadi hal apa saja yang dianggap efektif untuk itu tadi kita jalankan sesuai dengan tugas tupoksinya masing-masing seperti itu. Dan jangan lupa administrasinya itu harus lengkap seperti itu, bahkan dokumentasi segala macamnya itu harus lengkap. Jadi kita punya data yang akurat seperti itu. Data itu harus akurat, berapa pelanggaran pendukung, berapa pelanggaran dilakukan oleh anak-anak, tingkatannya seperti apa, supaya kita dalam mengambil keputusan tidak hanya secara lisan saja, asal-asal saja, tetapi kita punya dasar seperti itu. Bahkan kami ini rencana ke depan kami buat buku saku itu, saku untuk masing-masing siswa. Jadi itu di dalam buku saku itu sudah jelas semua aturan tata tertib yang ada di sekolah. Siap. Seperti itu. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini? Ya, ini tantangan yang kami hadapi selama ini. Barangkali pertama mungkin ini masih dari orang tua yang memang pemahamannya barangkali belum begitu besar belum begitu besar. Ini yang saya anggap. Nah, ini yang menjadi PR kami ke depan seperti itu. Bagaimana kami jalin komunikasi dengan orang tua supaya hubungan atau silaturahmi, komunikasi orang tua dengan kami terjalin dengan baik seperti itu. Ini sih tantangannya. Yang kedua mungkin faktor lingkungan atau faktor jaraknya, jarak tempuhnya, geografisnya ini sih yang sedikit begitu. Tapi mudah-mudahan lah sekarang kan kami sudah mulai kerjasama dengan pemerintah desa. Mungkin ini menjadi perpanjangan tangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, terima kasih banyak atas waktunya berwawancara dengan saya pada siang hari ini, Pak. Sama-sama Pak Ili. Ya, seputar pengambilan keputusan berdasarkan dilema etika dan etika moral ini, Pak. Sudah berdasarkan pengalaman Bapak selama bertahun-tahun menjadi kepala sekolah, seorang pemimpin institusi, pemimpin pembelajaran. Bagaimana Bapak selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral? Mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Ini Pak, ini lama saya menjadi pemimpin, bahkan baik menjadi kepala sekolah maupun dalam memimpin organisasi yang menyangkut tentang pendidikan. Misalnya kan di tingkat gugus, tingkat gugus dari awal kita misalnya sebelum kita menjadi kepala sekolah kita sudah pernah menjadi ketua KKI, ketua, bahkan sekarang jadi ketua PAS, bahkan jadi kepala sekolah. Dalam hal kita mendalami etika moral tentang kepemimpinan dan mengambil tindakan, kan banyak kasus-kasus. Contoh di waktu jadi guru kayak kita di KKI, yang kita memberikan suatu tugas maupun pembagian tugas kepada teman-teman kita yang kita KKI, misalnya yang ini ada tugasnya, kadang-kadang sudah sampai waktu yang memang itu karena penting harus kita pakai pemain. Yang berupa misalnya perangkat pembelajaran, soal ulangan untuk anak-anak, pakai evaluasi, kadang-kadang mereka tuh belum selesai melakukan, padahal itu hal-hal penting. Nah dalam ini bagaimana kita untuk mengatasi hal tersebut yang dia tidak tersinggung dengan kepentingan keluarga, dengan kepentingan tugas kan, ini kan sama-sama ya. Bagaimana supaya sinkron ini bisa jalan sama-sama, kepentingan keluarganya jalan, kepentingan dinasnya juga jalan gitu. Dan tadi juga sudah dijelaskan tentang langkah-langkah atau prosedur yang diambil. Ya, prosedur yang diambil ini saya tetap seperti pemanggilan secara individu, evaluasi dari apa yang kita berikan itu. Belum mungkin kita yang salah mengeluarkan kebijakan. Tapi kita evaluasi kembali, refleksi lah kalau tidak sekarang kan, untuk kita coba nanti, oh ternyata di sini saya suruh anak ini membina pramuka, membina wakil, ternyata kemampuan di situnya bukan di situ dia. Nah, walaupun kita berharap itu semua guru itu bisa melakukan, tapi kan mungkin nggak sesuai dengan basicnya, sehingga kan maksimal melakukan. Tidak maksimal, tidak optimal. Sehingga kita bisa evaluasi lagi. Murid ya. Berarti sudah menjawab 3 pertanyaan sekaligus ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi gitu? Tantangannya yang Bapak rasakan sendiri. Ya kalau bagi tantangan saya gini, tantangan itu kadang-kadang kita mengambil keputusan itu yang saya bilang, kalau kita saat ini kadang-kadang itu kadang-kadang setingkat antara regulasi dengan nggak enak gitu, nggak enak, beda tipis. Arti kita mengambil keputusan untuk menegakkan regulasi, tapi kadang-kadang nggak enak nih, orang sudah senior, orang yang sudah lebih dulu dari saya misalnya. Tapi kita mau tidak mau kita juga harus kedua-duanya bisa jalan. Tapi yang kita kasih kebijakan atau keputusan itu tidak juga dia merasa tersinggung, dan regulasinya juga yang paling enggak. Ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan. Kalau saya sih, sejak saya jadi kepala sekolah nggak pernah mengambil keputusan itu, walaupun sebagai hak kita pimpinan ya, hak kita bisa kita bisa begini. Tapi saya ada begini saya nggak pernah. Tetap saya selalu mengambil keputusan itu selalu didasari oleh rapat dewan guru. Nah tapi sebelum turun ke rapat, saya sudah membuat konsep dulu secara pribadi. Konsep itu juga sebelum turun ke rapat saya juga mensosialisasi di komunikasi dulu kepada guru-guru yang senior, misalkan yang senior, beberapa orang dulu yang senior. Nah misalnya yang senior dari masa kerjanya, dari segi usianya, dari segi kepakatannya, pasti boleh, saya ingin nanti dalam rapat
saya ingin mengambil keputusan ini gimana pendapat bisa ini. dimintai pendapatnya, Pak, ya? Nah, kenapa saya bilang gini? Pertama, saya bisa juga, mereka juga bisa membantu saya nanti menjelaskan yang lain. Nanti membantu ketika penjelasan saya kurang meyakinkan. Nanti ada yang membantu juga meyakinkan karena saya sudah lebih dulu mensosialisasi kepada mereka. Itu Pak. Semua keputusan seperti itu saya ambil. Luar biasa ini, Pak. Kemudian dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan, menuntaskan itu jika terjadi muncul kasus seperti itu? Kemudian prosedurnya seperti apa? Apakah dijadwalkan dulu misalnya nanti di rapat akan saya selesaikan atau langsung diselesaikan secara pribadi atau bagaimana? Kalau saya sih dilihat dari situasi dan kondisi. Kalau memang kondisi situasinya mendesak dalam hal etika moral ini yang mengakibatkan misalnya kan berefek yang lebih besar, langsung kita bisa laksanakan penyelesaian itu baik bersifat individu maupun pribadi, tapi saya pikir saya bilang saya nggak bisa diselesaikan dengan secara menyinggung dengan tidak dengan dasar tidak menyinggung sesuatu atau audien atau siapapun yang melaksanakan itu yang pertama. Yang kedua, ketika ini masih dalam taraf wajar, wajar ya, mungkin bisa kita nanti penyelesaiannya nanti di jadwal rapat rutin jadwal ini, karena bisa kita laksanakan secara kolektif terhadap guru yang lain, terhadap teman-teman yang lain maupun teman yang lain juga tidak seperti itu, supaya ya jangan sampai melakukan itu, tapi bisa secara kolektif kita melakukan kan. Tapi kalau yang bersifat emergensi ya memang harus segera kita laksanakan tindakan. Terus menyambung ke masalah kita sekarang di tingkat K3S juga seperti itu sama. Di tingkat kita sebagai kepala sekolah, kita dalam pembagian tugas guru, baik itu yang menyangkut ekstrakurikuler, menyangkut tugas tiket gitu. Ya banyak juga guru-guru kita itu kadang-kadang melalaikan yang menjadi apa yang jadi tugas yang kita berikan. Tapi ya kadang-kadang kita kalau mengambil keputusan misalnya tegas, kita secara regulasi kita hak kita karena dia memang melanggar disiplin, dari mengajar maupun disiplin kerja Tapi kita juga memperhatikan juga latar belakang itu, misalnya apa yang menyebabkan dia seperti itu. Misalnya salah satu misalnya sering datang terlambat, atau sering kadang-kadang pulang cepat, atau kadang-kadang sering keluar misalnya kan. Nah, atau kadang-kadang yang lainnya misalnya kan menyangkut misalnya. Nah kita kalau saya Pak Yudi, saya identifikasi dulu dari bawah dulu, menyebabkan ini dari keluarganya, mungkin dari keluarga, mungkin fakta mungkin di dalam keluarganya mungkin ada kebutuhan yang besar, mungkin kebutuhan ekonominya mungkin ada bermasalah, ini juga kita itu juga kita berarti juga kita harus ada pengertian terhadap mereka, gimana kita memberikan supaya peluang pelanggarannya tidak terlalu, misalnya yang mengakibatkan hilangnya haknya dia sebagai pegawai negeri, pemakan dari sikap yang dia lakukan misalnya tiap hari. Nah, cuman paling kita mengambil keputusan memberi suatu pengarahan, masukan supaya hal tersebut tidak jadi. Dan untuk cara saya memberikan itu Pak Yudi, kalau saya nggak pernah saya memberikan suatu teguran, suatu bersifat itu di depan umum. Apalagi kita kan pimpinan, kita memberi teguran kepada guru itu, apalagi di depan anak-anak, di depan teman-temannya. Itu yang mengakibatkan nanti pada kita kepingin ini kita kompak satu keluarga, tapi tingkah laku yang kita lihat selalu mungkin itu menyinggung perasaan mereka, ini akan menjadi isu negatif. Nah itu, tapi kalau ketika ada pelanggaran itu yang bersifat itu, yang saya lihat
saya panggil secara Panggil secara pribadi. Ya, pembinaan. saya secara pribadi pembinaan. Oh, misalnya ada anak-anak besok, kalau anak-anak sama dengan kita, seandainya bapak itu saya tegur di depan umum, depan teman-teman, Pasti gimana akan, perasaannya, ya. begitu juga anak-anak. Demikian juga guru terhadap anak-anak. Artinya Itu pertama. jika saya simpulkan nih untuk mengidentifikasinya ini Bapak Kepala Sekolah mengedepankan dulu Mengedepankan fakta-fakta dulu yang ada, fakta-fakta. pertimbangan keputusan itu Latar diambil. belakang Iya. melakukan pendekatan. Baik. Pendekatan contoh misalnya kalau misalnya kita di suatu lembaga, kan kita ada yang senioritas, ada yang junior, ada yang seniornya bisa dari segi usia, bisa dari segi pendidikan, bisa dari segi apa sih masa kerja. Itu kita pikirkan kalau kita sebagai pemimpin, nah, kita bagaimana kita menghargai beliau itu dari segi senioritas itu, baik dari masa kerjanya, dari segi pendidikannya, dari segi supaya nggak ada ketersinggungan. Artinya nanti supaya dia bilang, loh, masa dari segi pendidikan saya yang S1, saya orang ahli, ini kok bisa saya nggak ditaruh di sini. Begitu juga dari senioritas kan, dari masa kerja. Saya masa kerja gini, pangkat saya tinggi, kok bisa saya ditaruh sebagai anggota. Hal-hal itu dalam kita membentuk suatu kepanitiaan di tingkat sekolah apa gitu, tetap memperhatikan, jelas kita perhatikan itu. Jadi tidak gampang. Tidak gampang, jelas kita perhatikan itu. Kita diberikan dari senioritas masa kerjanya, senioritas pendidikannya, senioritas pengalamannya, tetap kita perhatikan itu. Sehingga nggak ada yang saling tersinggung di situ. Sehingga dalam menjalankan tugas juga mereka juga akan arif. Nah, akan arif dan bijaksana, karena rasa nyaman, karena dalam susunan kepanitiaan ini tuh tidak ada yang saling saling tidak menghargai, melampaui. Iya, benar. Arif. Baik Pak